Demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Iwet Yando Turnip dari kelas 12 IPA 1. Topik utama yang saya ambil pada materi kali ini ada 4, yaitu yang pertama latar belakang lahirnya Orde Baru dan dimulainya masa demokrasi Pancasila. Yang kedua, sistem pemerintahan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan masa Orde Baru. Dan yang terakhir, masa berakhirnya Orde Baru. Dimulai dari latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an. Bahkan pada masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat kekuasaan lewat Super Semar dilatar belakangi dengan guncangan pasca G30S pada 1 Oktober 1965. Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan antara bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan dalang dibalik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda anti-komunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan dilindungi oleh para tentara. Kelompok ini dibuat untuk memprotes Soekarno yang enggan bertindak apa-apa terkait peristiwa G30S. Selain itu, rakyat juga melakukan unjuk rasa soal buruknya perekonomian di bawah kepemimpinan Soekarno. Pasalnya memasuki 1966, inflasi telah mencapai 600% lebih. Melihat situasi tersebut, Soekarno juga tidak memberi tanggapan apa-apa terkait suara rakyat. Akhirnya Orde Baru didorong oleh kekacauan kondisi politik pada 1966. Adapun faktor politik yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah Presiden Soekarno menolak bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September. Terdapat pula faktor yang menyebabkan berakhirnya masa demokrasi terpimpin oleh Soekarno, yaitu 3 tuntutan rakyat atau lebih dikenal Tritura. Posisi Presiden Soekarno semakin terdesak saat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI memelopori diserukannya 3 tuntutan rakyat atau Tritura pada 12 Januari 1966, yang isinya yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, yang kedua perombakan kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga turunkan harga pangan. Aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI itu diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi lainnya hingga puncak demonstrasi terjadi pada 11 Maret 1966, di mana para mahasiswa menggencarkan demonstrasi di depan Istana Negara. Dan faktor terakhir yang merupakan tonggak utama lahirnya masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Soeharto, yaitu terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar dilatar belakangi dengan kondisi negara yang semakin genting. Letjen Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan. Permintaan ini pun segera ditanggapi oleh Presiden pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor. Soekarno pun menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan tersebut. Surat itu disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara. Super Semar secara praktis memperlemah posisi Presiden Soekarno karena pemerintahan dijalankan oleh Soeharto. Selanjutnya, lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI kedua pada 27 Maret 1968. Dengan demikian, terbitnya Super Semar menjadi faktor kuat bagi Soeharto untuk membangun rezim Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Selanjutnya dimulainya masa demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai meluruh usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada 1965. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras.
Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Soekarno, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi secara universal. Namun terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang kedua, dilakukannya kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, topik utama yang kedua yaitu sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dan dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Kehidupan politik pada masa Orde Baru diawali dengan pembentukan Kabinet Pembangunan. Pembentukan Kabinet Pembangunan pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Dharma. Kabinet Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, yakni memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida yang meliputi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, 2. Menyusun dan melaksanakan pemilu, 3. Mengikis habis-habisan sisa-sisa gerakan 30 September, dan yang keempat membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. Selanjutnya, kehidupan politik pada masa Orde Baru diikuti dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi massanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan yaitu membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1966, mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Kemudian dilaksanakannya pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985,
1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997, yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43% dengan perolehan 27 kursi, dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara hanya mendapatkan 11 kursi. Hal ini disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Kemudian diberikannya peran ganda atau difungsi kepada ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dwifungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Ekaparasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Lalu berikutnya kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang pesat. Dengan mengadopsi model pembangunan berencana, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun, mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11%, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari $70 AS menjadi $1.000 AS. Beberapa faktor yang mendukung pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru antara lain adalah: yang pertama, stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan oleh pemerintah dengan menekan oposisi politik dan gerakan sosial. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang liberal dan pro-investasi yang mendorong masuknya modal asing dan swasta dalam berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam terutama minyak bumi yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara. Yang keempat, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan listrik yang mendukung mobilitas dan produktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kemudian, kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru dapat terbagi menjadi beberapa poin berikut. Yang pertama, pers tidak bebas dalam mengeluarkan berita, terutama berita tentang pemerintah. Yang kedua, larangan masyarakat dalam berkumpul. Yang ketiga, pendapatan per kapita penduduk meningkat. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan meningkat. Yang kelima, masyarakat Tionghoa mengalami pengekangan dalam dunia politik. Yang keenam, pemerintah mengadakan program keluarga berencana. Dan yang ketujuh, banyaknya pembangunan nasional seperti Pelita 1-6. Pada masa pemerintahan Orde Baru, komunis beserta rekan-rekannya dilarang dan ditangkap di Indonesia. Kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa berada dalam pengawasan pemerintah dan dilarang masuk ke dunia politik. Pemerintahan Orde Baru juga menangkap orang-orang yang terduga terlibat Partai Komunis Indonesia.
Hal ini semakin diperparah dengan pelarangan masyarakat untuk berkumpul. Dengan kebijakan Orde Baru ini, masyarakat tentu merasa waspada dan ketakutan. Namun pemaksaan pemerintahan Orde Baru juga membuahkan hasil karena banyak pemuda Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertinggi. Topik utama berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Dimulai dari kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu suksesnya transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, dan suksesnya memerangi buta huruf, suksesnya swasembada pangan, pengangguran minimum, suksesnya repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, suksesnya gerakan wajib belajar, suksesnya gerakan nasional orang tua asuh, suksesnya keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan suksesnya menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Lalu kelemahan pada sistem pemerintahan Orde Baru ini adalah yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintahan yang cukup besar. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi terutama masyarakat Tionghoa. Yang ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang kedelapan, kebebasan pers sangat terbatas. Yang kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius. Yang ke-10, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan kepemerintahan atau presiden selanjutnya. Yang ke-11, menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit. Yang ke-12, menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Dan topik utama yang terakhir yaitu masa berakhirnya Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar atau BBM di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi pula tragedi Trisakti yang tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Dan dari situlah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih.